Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal. Fungsi atau arti penting pengendalian internal dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi harta organisasi dari tindakan dan keadaan yang merugikan, misalnya pencurian, kerugian, dan kerusakan. Yang kedua, mengecek kerusakan data akuntansi sehingga dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan merupakan pemborosan dalam seluruh aspek usaha. Yang keempat, yaitu mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Manajemen membuat berbagai peraturan dan prosedur untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jenis-jenis pengendalian internal. Berdasarkan lingkupnya, pengendalian internal dibedakan menjadi pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif. Pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Sedangkan pengendalian administratif yaitu berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Apabila ditinjau dari terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan, pengendalian internal dapat dibedakan menjadi pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisienan. Yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah aktivitas itu terjadi. Yang ketiga, pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Nah, pengendalian internal juga diklasifikasikan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum adalah pengendalian yang dirancang agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi stabil dan terkelola dengan baik, sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan, serta penyimpangan dalam transaksi pada saat diproses. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal juga dapat diklasifikasikan ke dalam pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pengendalian input yaitu pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat, valid, dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Pengendalian proses adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, sehingga semua arsip dan catatan dapat dimutakhirkan dengan baik. Pengendalian output merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem dapat dikendalikan dengan baik. Apapun bentuk klasifikasi dari sistem pengendalian internal, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga aktiva organisasi. Yang kedua, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi dalam operasional organisasi dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Ada asumsi dasar tentang pengendalian internal yang dapat membimbing para perancang sistem pengendalian internal agar menjadi lebih baik, antara lain: yang pertama, pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah tanggung jawab pihak manajemen. Yang kedua, sistem pengendalian internal harus menyediakan jaminan yang wajar bahwa keempat tujuan umum pengendalian internal terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Ini berarti tidak ada sistem pengendalian internal yang sempurna, dan bahwa biaya untuk mencapai pengendalian yang lebih baik tidak boleh melebihi manfaatnya. Yang ketiga, setiap pengendalian internal memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya. Tanggung jawab beberapa pihak dan perannya dalam pengendalian internal. Berbagai pihak yang bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, Dewan Direksi dan Komite Audit. Anggota Dewan Direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Yang keempat, personil entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personil lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang kelima, auditor independen.
Sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit atau dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan. Komponen pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization atau KOSO mengeluarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengendalian internal. Penelitian KOSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.